Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengenai tentang materi aljabar. Untuk materi sekarang yaitu operasi hitung aljabar, perkalian dan pembagian. Untuk perkalian bentuk aljabar itu terdapat beberapa sifat kali dari bentuk aljabar. Seperti ada XY itu akan sama dengan YX. Terus ada konstanta dikalikan dengan beberapa jenis suku ya. Untuk beberapa jenis suku seperti ada F dikalikan dengan X tambah Y, ada F dikalikan dengan X dikurangi Y, ada juga F dikalikan dengan beberapa suku jenis yaitu A tambah B dikurangi C. Dan ada lagi sifat dari bentuk aljabar, perkalian aljabar, yaitu ada dua bentuk aljabar, kelompok dua bentuk aljabar dikalikan, seperti A tambah B dikalikan dengan A tambah C. Ada A tambah B dikalikan dengan A dikurangi B. Ada lagi A tambah B dipangkatkan 2, berarti itu perkalian bentuk aljabar berulang. Ada A dikurangi B dipangkatkan 2. Untuk perkalian dua kelompok bentuk aljabar itu seperti X tambah A dikalikan dengan X tambah B, berarti itu X dikali X ditambah X dikali B ditambah lagi A dikali X ditambah lagi A dikali B, itu sama dengan penyederhanaannya X pangkat 2 ditambah lagi AX ditambah BX ditambah AB. Untuk lebih jelasnya, Ibu jelaskan contoh-contoh soalnya. Ada beberapa contoh soal yang akan Ibu bahas, yaitu untuk nomor 1 ada X pangkat 2 ditambah 2 dikalikan dengan X ditambah 4. Untuk yang nomor 2 ada Y dikurangi 3 dikalikan dengan Y dikurangi 2. Untuk yang nomor 3 ada Y ditambah 3 dipangkatkan dengan 2. Untuk yang nomor 4 ada 2B dikurangi 3 dipangkatkan 2. Untuk penyelesaiannya yaitu untuk nomor 1 ada X pangkat 2 ditambah 2 ada X ditambah 4, itu X pangkat 2 dikalikan dengan X. Jadi X pangkat 2 dikalikan dulu dengan bentuk aljabar yang keduanya itu semua dikalikan keduanya. Jadi satu-satu dulu dikalikan dengan bentuk aljabar yang keduanya, seperti X pangkat 2 dikalikan dengan X, Ibu tandai dengan tanda hitam, lalu masih X pangkat 2 dikalikan dengan temen yang X tambah 4 itu berarti dikalikan dengan 4 yang Ibu tandai tinta merahnya. Tinta merah itu selanjutnya untuk yang ke positif 2. Untuk positif 2 berarti itu jadi ke bentuk penjumlahan. Jadi penjumlahan dari 2 dikali X yang Ibu tandai dengan tinta hitam, 2 dikali X, selanjutnya ditambahkan 2 dikali 4. Selanjutnya untuk X2 dikali dengan X itu artinya X pangkat 2 ditambah 1, karena X hanya X saja itu pangkatnya itu 1, jadi X2 ditambah 1. Selanjutnya ditambahkan lagi dengan X pangkat 2 dikali 4 itu jadinya 4X pangkat 2. Untuk 2 dikali X itu jadi 2X. 2 dikali 4 itu jadi 8. Ini belum sederhana. Jadi langsung yang lebih sederhananya, jadi X2 ditambah 1 itu dijumlahkan jadi X pangkat 3, dan untuk 4X pangkat 2 tetap 4X pangkat 2 dan ditambahkan 2X tambahkan 8. Itu
penyelesaian dari X pangkat 2 tambah 2 dikalikan dengan X tambah 4 itu jadi X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 8. Untuk yang nomor 2 itu ada dua kelompok Y dikurangi 3 dikalikan dengan Y dikurangi 2. Untuk penyelesaiannya Y dikalikan dengan Y dulu, selanjutnya ditambahkan dengan Y dikalikan negatif 2. Untuk pengurangan dituliskan jadi negatif 2 ya. Jadi berubah ke negatif 2. Selanjutnya untuk Y dikurangi 3, itu 3-nya itu dituliskan lagi jadi pengurangan 3 dikali dengan Y. Selanjutnya pengurangan 3 lagi dikalikan dengan negatif 2. Y dikali Y itu jadi Y pangkat 2. Y positif Y dikali dengan negatif 2. Dituliskan dulu untuk Y, untuk penjumlahan dijumlahkan dari Y dikali negatif 2 ditulis dulu dalam kurung negatif 2Y. Jadi pengurangannya tidak dirubah dulu. Untuk pengurangan 3 dikali Y itu jadi 3Y. Terus untuk pengurangan 3 dikali negatif 2 jadi pengurangan dalam kurung 3 dikali negatif 2 jadi negatif 6. Disederhanakan lagi jadi Y pangkat 2. Untuk yang sama variabelnya disatukan ya. Jadi negatif 2Y dikurangi 3Y itu jadi negatif 5Y. Selanjutnya dikurangi negatif 6. Disederhanakan lagi, yaitu jadi Y pangkat 2. Untuk pengurangan dikalikan dengan simbol di depan bilangan, yaitu bilangan negatif 5Y, bilangan negatif 5 ya. Jadi positif dikalikan negatif hasilnya jadi negatif. Jadi rubah, bukan pengurangan lagi, jadi bukan penjumlahan lagi, jadi pengurangan, yaitu negatif 5Y. Lalu untuk pengurangan itu ada bilangan negatif 6 dikalikan jadi negatif dikali negatif jadi positif. Jadi isi dari akhir dari Y dikurangi 3 dikalikan dengan Y dikurangi 2 itu Y pangkat 2 dikurangi 5Y ditambah 6. Selanjutnya untuk nomor 3. Untuk yang nomor 3 Y ditambah 3 pangkat 2 itu dirubah dulu. Jadi perkalian berulang. Jadi Y tambah 3 dikali Y tambah 3. Jadi ada 2 kali. Setelah itu baru selesaikan. Y dikali Y ditambah Y dikali 3 ditambah 3 dikali Y ditambah 3 kali 3. Dan hasilnya Y pangkat 2 ditambah 6Y ditambah 9. Untuk yang nomor 4 yaitu ada 2B dikurangi 3 pangkat 2. Itu masih perkalian berulang. Jadi 2B dikurangi 3 dikali lagi dengan 2B dikurangi 3. Penyelesaiannya jadi 2B dikali 2B ditambah 2B dikali negatif 3 dikurangi 3 dikali 2B dikurangi 3 dikali lagi dengan negatif 3. 2B dikali 2B jadi 4B pangkat 2 ditambah lagi 2B dikali negatif 3 menjadi negatif 6B. Selanjutnya 3 dikali 2B itu jadi 6B. Selanjutnya 3 dikali negatif 3 jadi negatif 9. Sederhanakan dulu karena ada 2 variabel yang sama. Jadi 4B pangkat 2 ditambah negatif 12B dikurangi negatif 9. Jadi sederhanakan lagi 4B pangkat 2 negatif 12B tambah 9. Selanjutnya yaitu untuk pembagian bentuk aljabar. Syarat-syaratnya itu sebagai berikut ya. Jika ada Q ditambah
R ditambah S sama dengan X itu sama dengan Q per X ditambah R per X ditambah lagi S per X. Untuk Pi QR dibagi X itu artinya bisa Pi per X dikali QR, atau bisa juga Pi Q per X dikali R, atau bisa juga PQ dikali R per X dengan aturan X itu tidak sama dengan 0. Tuh, selanjutnya ada Pi pangkat A dibagi Pi pangkat B itu artinya Pi A dikurangi B. Jadi kalau pembagian itu ketika ada pangkat seperti contoh ada X pangkat 2 dibagi X itu berarti X pangkat 2 dikurangi 1. Jadi kalau untuk pangkat itu berlaku kalau dalam pembagian itu kalau disatukan pangkatnya berarti dikurangi kalau untuk pembagian ya. Kalau untuk perkalian tadi ditambah. Untuk contoh-contoh soalnya itu ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama itu ada 16XY pangkat 2 per 4Y. Untuk yang nomor 2 ada X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Untuk yang nomor 3 itu ada 3 ditambah 4 dikurangi 6 per X. Untuk penyelesaiannya, untuk penyelesaian nomor 1, 16XY pangkat 2 sama dengan 4Y itu artinya 16X dikalikan dengan Y pangkat 2 4 per 4Y. Selanjutnya 16X itu Y yang di depannya itu tidak dituliskan, itu ada bilangan 1 ya. Jadi bagi dulu bilangan dengan bilangan, berarti 1 per 4. Untuk Y nya itu penyebutnya itu ada Y pangkat Y, terus untuk pembilangnya ada Y pangkat 2, berarti itu artinya Y nya itu Y 2 dikurangi 1. Selanjutnya disederhanakan lagi, 16 dikali 1 per 4, berarti bilangan dengan bilangan dulu. Variabel berarti itu X dikali Y. X dikali Y. Kenapa bisa menjadi Y? Karena untuk pangkatnya sudah dikurangi ya, 2 dikurangi 1 dan hasilnya 1 tidak dituliskan kalau untuk pangkat 1. Jadi 16 dikali 1 per 4 XY. 16 dikali 1 per 4 itu artinya 16 per 4, hasilnya 4. Jadi hasil akhirnya itu 4XY. Untuk yang nomor 2, itu untuk nomor 2 ada X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Itu artinya X pangkat 3 dikurangi 2 hasilnya X pangkat 1, dan tidak diusah dituliskan. Jadi yang paling sederhana hasilnya dari X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 itu jadi hasilnya X. Untuk yang nomor 3, 3 ditambah 4 dikurangi 6 per X, itu artinya 3 per X ditambah 4 per X dikurangi 6 per X. Lalu untuk pembilangnya, penyebutnya sudah sama, tidak disamakan lagi. Jadi pembilangnya langsung aja dijumlahkan, 3 ditambah 4 itu 7. 7 dikurangi 6 1, dan jadi akhir hasilnya 1 per X. Jadi 3 ditambah 4 dikurangi 6 per X itu hasilnya 1 per X. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.